secara nasional itu bisa kita hasilkan sendiri. Kita produk sendiri dari sawah-sawah kita sendiri. Memang kalau bisa kita akui saat ini, lahan persawahan kita kan semakin lama semakin sempit, ya kan? Karena juga pembagian-pembagian misalnya karena itu dijadikan sebagai Pada episode kali ini kita akan membahas panasnya topik pertanian bersama dengan Bapak Mahidin Fahmi. Assalamualaikum Bapak, boleh sedikit perkenalan diri dulu supaya teman-teman di rumah bisa tahu siapa Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya untuk hari ini. Nama saya Mahidin Fahmi. Saya sehari-hari sekarang berprofesi sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Belitang, di Stiper Belitang. Saya ngajar di sini sudah cukup lama, dari tahun 2001 ya, sudah 23 tahun. Tetapi sebelumnya saya juga pernah mengabdi di pemerintahan. Saya pernah di Kantor Ketahanan Pangan di Kabupaten Oku. Kemudian saya di Oku Timur pernah juga di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda dan Litbang Kabupaten Oku Timur. Cukup lama sampai saya pensiun beberapa 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Sampai terakhir saya masih di Bapeda dan bidangnya Litbang ya. Kemudian yang lain, kalau pendidikan saya kira saya cukup, memang basis saya di bidang pertanian. Bidang pertanian itu S1-nya saya di Jogja, kemudian ngambil S2-nya di Unsri di Palembang. Baru selesai tahun 2008. Ya. Begini Pak, kondisi pertanian menurut kacamata Bapak sendiri itu bagaimana? Baik, jadi kondisi pertanian kita pada saat ini memang lagi giat untuk harus bisa berkembang. Karena bagaimanapun juga produktivitas kita memang sudah lebih tinggi dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Vietnam, ternyata kan produksi kita masih sangat rendah ya. Kemudian yang kedua, PDRB kita ternyata dari sektor pertanian ini cukup tinggi, terutama disumbang dari subsektor perkebunan. Nah, ini juga kondisi kita pada saat ini. Kemudian yang kedua, dunia pertanian kita sekarang sedang berjuang bagaimana caranya untuk dapat bisa swasembada pangan. Ini juga saya kira dari kemarin juga sudah ada kebijakan-kebijakan pemerintah ya kan. Kemudian yang berikutnya, kondisi kita juga, petani kita saat ini juga masih sangat miskin, masih banyak yang miskin. Ini juga dari sisi teori, karena produk-produk pertanian ini memang masih sangat dirugikan di pasaran karena mereka hanya menerima harga, ya kan? Mereka tidak bisa menentukan harga. Coba kalau seorang petani misalnya mau jual beras, ya itu yang menentukan mekanisme pasar. Jadi bukan mereka petani harus menjual, saya jual aja berasnya 20.000 per kilo misalnya, tidak mungkin karena mereka hanya menerima harga. Kemudian yang berikutnya juga infrastruktur pertanian kita juga masih sangat sederhana ya. Inilah yang terjadi di bidang pertanian kita sehingga juga masih perlu dikembangkan. Kemudian yang berikutnya juga pertanian kita itu tadi jadi sedang menuju untuk bagaimana swasembada pangan, bagaimana kita bisa mandiri dalam bentuk pangan gitu kan. Ini yang sedang kita perjuangkan. Karena pangan ini tentu secara sektoral mungkin di daerah-daerah tertentu sudah banyak yang surplus pangan. Misalnya saja di Oku Timur. Oku Timur ini kita surplus pangan, surplus beras gitu kan. Bahkan dulu pernah ada kebijakan yang Pak Bupati sampai 1 juta ton untuk surplus per tahunnya. Tetapi nyatanya belum tercapai. Masih berkisaran pada 800.000 ton gitu. Kemudian yang lain tentu kita juga
produk-produk pertanian ini juga untuk memenuhi kebutuhan industri seperti karet misalnya. Karet. Ya, tanaman-tanaman perkebunan, kelapa sawit yang juga ada perkebunannya di daerah ini misalnya, tetapi kita belum punya pabrik apapun. Sudah ada pabrik karet misalnya di sini di Oku Timur. Belum. Nah, itu dia kan. Kemudian pabrik kelapa sawit. Tebu bisa, Pak. Nah, tebu, baru ada tebu. Artinya masih banyak produk-produk kita yang juga value added-nya masih dibawa keluar, belum dinikmati oleh orang daerah sini. Nah, ini juga secara global kita juga bisa membuat semacam itu, karena kita juga ternyata di produk-produk pertanian ini juga masih ada yang impor misalnya. Gula kita masih impor. Kemudian yang paling besar nilainya adalah impor gandum. Nah, ini kan kita masih impor. Beras juga bahkan juga masih ada yang kita impor dari luar negeri. Artinya kita belum bisa untuk mengatakan bahwa seluruh tanaman pangan ini bisa kita produksi sendiri di dalam negeri. Tapi itu juga kadang-kadang kita impornya hanya untuk mengamankan cadangan pangan secara nasional, gitu kan. Saya kira itu kondisinya saat ini yang perlu kita cermati tentang di dunia pertanian. Tadi Bapak bilang swasembada pangan. Bagaimana pemerintah menerapkan swasembada pangan itu, Pak? Ya, swasembada pangan itu kan artinya bahwa pangan untuk kebutuhan masyarakat secara nasional itu bisa kita hasilkan sendiri. Kita produk sendiri dari sawah-sawah kita sendiri. Memang kalau bisa kita akui saat ini, lahan persawahan kita kan semakin lama semakin sempit, ya kan? Karena juga pembagian-pembagian misalnya, karena itu dijadikan sebagai warisan terhadap anak-anaknya. Kemudian juga ada beberapa lahan persawahan tentunya yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. Nah, ini juga menjadi masalah. Oleh sebab itu caranya adalah dilakukan selain intensifikasi khusus terhadap tanaman-tanaman pertanian, tetapi juga peningkatan indeks pertanamannya. Ada IP 200, ada IP 300. Artinya kalau IP 100 berarti 1 tahun itu hanya 1 kali tanamannya atau 1 kali produksi. Kalau IP 200 berarti dua kali. 300 berarti 3 kali setahun panennya. Jadi dengan luas yang sama kita sekarang menuju bagaimana meningkatkan produktivitas lahan itu. Baik itu secara 1 kali panennya produktivitasnya juga meningkat, tetapi juga karena juga ditanam berkali-kali juga bisa meningkat. Yang penting bahwa kita tetap menjaga lahan itu atau secara globalnya lingkungannya agar tetap bisa terjaga dan lestari. Saya kira itu yang paling penting, bagaimana untuk swasembada pangan ke depan. Kebijakan-kebijakan yang biasanya dilakukan pemerintah untuk pertanian ini apa, Pak? Nah, kalau kebijakan tentu di pertanian ada tertuang di dalam RPJP ya, RPJP nasional yang sekarang ini periodisasinya dari sampai 2025 kalau tidak salah. Karena dulu saya pernah juga menggodok masalah itu sewaktu masih dinas, ya kan. Tetapi sebentar lagi juga akan dibuat RPJP yang baru dari 2025 mungkin sampai 2045. Kenapa 2045 itu menjadi penting? Karena disitulah sudah dicanangkan Indonesia Emas 2045. 2045 itu kan artinya Indonesia ini tepat pada usia 100 tahun. 1 abad Indonesia itu sudah dicanangkan Indonesia di situ akan mencapai Indonesia Emas. Khusus di sektor pertanian, tentu di dalam RPJP pemerintah, itu tadi ada 3 paling tidak yang menjadi poin ya, yang di-stressing oleh pemerintah. Yang pertama adalah kemandirian pangan. Jadi kita bisa mandiri secara kebutuhan pangan kita bisa dipenuhi sendiri. Kemudian ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu artinya hak setiap masyarakat, warga kita, dia mampu untuk mendapatkan akses pangannya. Iya kan? Nah, di situ. Jadi kita bisa berdaulat gitu. Tetapi secara politis
kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanian saya kira sudah sangat banyak ya, juga bagaimana meningkatkan produksi, kemudian bagaimana negara hadir untuk menyiapkan dan mencukupi kebutuhan masyarakat secara pangan. Jadi itu saya kira secara politisnya, secara kebijakan pemerintah yang dibuat. Selain dari peningkatan produksi pangan. Jadi Pak Mahidin, bagaimana pengembangan kebijakan-kebijakan yang itu tadi, Pak? Ya, kalau ke pengembangan, saya kira pengembangan pertanian ini tentu diarahkan selain mempertahankan pertanian tanaman pangan karena untuk ketahanan pangannya sendiri, tetapi juga harus juga dikembangkan pada tanaman-tanaman pertanian yang untuk mencukupi kebutuhan industri sebagai bahan baku industri. Contoh misalnya karet harus kita buat untuk ban mobil, ban motor misalnya, itu kan sebagai bahan bakunya di situ. Kemudian juga kelapa sawit. Di situ nanti akan menjadi minyak goreng. Coba bayangkan waktu kita beberapa waktu yang lalu ada minyak goreng yang langka, kemudian harganya mahal. Secara nasional kemudian jadi kita ribut gitu ya, jadi serba salah gitu. Sehingga negara hadir, pemerintah membuat kebijakan baru. Ekspor minyak goreng mungkin dikurangi atau bahkan dihentikan sebelum kebutuhan di dalam negeri tercukupi. Nah, itulah kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan sekarang untuk pengembangannya. Jadi pengembangannya sekarang bukan hanya lagi di bidang pangan, tentu juga untuk memenuhi kebutuhan industri. Karena bergesernya pertanian dari pertanian yang untuk kebutuhan pangan itu tadi menjadi agribisnis. Agribisnis ini kan sudah memperhitungkan bagaimana untung ruginya. Karena kalau kita berbicara penerimaan petani, pasti juga harus memperhitungkan kesejahteraan yang harus mereka terima, yang akan mereka terima kan. Seperti itu saya kira. Ini Pak, sebentar lagi kita kan akan mengalami Pilpres 2024. Kira-kira harapan Bapak untuk para presiden yang akan datang itu seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang sebentar lagi kita akan mendapatkan pemimpin yang baru. Harapan kita tentu siapapun yang akan terpilih ini akan memberikan keberpihakan terhadap petani. Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara agraris yang tentu kita ketahui bahwa sektor pertanian itu adalah sektor utama ya, yang menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sekali lagi kita berharap tentunya siapapun yang terpilih nanti ini akan keberpihakannya kepada petani juga akan lebih banyak. Terutama menyangkut masalah yang dirasakan, masalah-masalah yang dirasakan oleh petani biasanya adalah masalah ketersediaan pupuk misalnya. Ya kan, sering sekali pada saat pupuk dibutuhkan tetapi langka. Ya kan? Nah, ini bagaimana nanti kepemimpinan ini bisa berpihak. Kemudian yang kedua, tentu juga pemimpin kita memberikan kenyamanan investasi, terutama di dalam bidang-bidang industri hasil pertanian. Tadi saya sudah contohkan, seperti di daerah ini misalnya di Kabupaten Oku Timur, ternyata tidak ada pabrik pengolahan karet. Sehingga produk karet yang ada di Kabupaten Oku Timur yang ada dari petani itu semua dibawa keluar dari Oku Timur. Entah itu dijual ke Palembang, entah itu dijual ke Oki dan seterusnya. Sehingga yang mendapatkan value added, nilai tambahnya adalah orang luar gitu. Termasuk juga beras. Ternyata beras kita juga banyak yang melalui ya tengkulak yang dari luar daerah misalnya yang bisa memanfaatkan itu. Kemudian kelapa sawit kita produksinya cukup tinggi karena juga areal pertanaman sawit juga cukup luas di Kabupaten Oku Timur. Tetapi pabrik kelapa sawit pengolahan minyak misalnya minyak goreng tidak ada di daerah ini, harus dibawa ke Oki misalnya atau kemana. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga baik bagi pemerintah daerahnya, tentunya juga bagi pemerintah pusat, presidennya juga keberpihakan ini supaya juga memberikan kenyamanan bagi investasi, ada kepastiannya bagi mereka sehingga mereka mau menanamkan modalnya di daerah. Saya kira seperti itu harapannya
ke depan terhadap siapapun yang memimpin Indonesia. Ya. Kira-kira kemajuan pertanian ini berpengaruh nggak sih Pak terhadap pemilihan pemimpin baru? Kalau kemajuan di bidang pertanian, saya kira tidak ada kaitannya dengan pemilihannya, proses pemilihannya. Tentu orang yang memilih itu bukan dari sisi itu yang mereka nilai, tapi dari sisi bagaimana kira-kira kebijakan pertanian ke depan yang menyangkut hajat hidup mereka. Contoh misalnya petani. Petani pasti akan memilih pemimpin yang nanti kira-kira memiliki keberpihakan terhadap petani. Sama juga dengan kita, misalnya kita melakukan pendidikan, pasti juga kita akan melakukan siapa kira-kira calon yang memiliki keberpihakan ataupun kira-kira memiliki kebijakan di bidang pendidikan ini yang lebih masuk akal atau yang cocok dengan kita. Kita harus memilih yang seperti itu sehingga kita juga saya kira menjadi pemilih yang cerdas kan. Kita tidak memilih kucing dalam karung. Kita memilih orang yang sudah memiliki jejak digitalnya sudah bisa kita pelajari. Gini Pak, banyak mafia-mafia produk pertanian. Ini bagaimana pandangan Bapak terkait tentang solusi mengatasinya? Ya, namanya mafia. Mafia itu kan mencari keuntungannya sendiri, bukan untuk orang banyak, bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Dan itu merugikan. Saya kira mafia-mafia inilah yang harus kita, paling tidak kalaupun tidak bisa diberantas, dikurangi, gitu kan? Sehingga mafia-mafia semua, karena perdagangan, mafia pertanian, termasuk juga kadang-kadang yang membeli produk dari petani, itu juga mafia. Sehingga mereka menjualnya kembali kepada petani setelah mereka olah juga dengan harga yang cukup tinggi. Sekarang coba kalau misalnya kita hitung-hitungan aja deh gitu ya. Harga padi mereka ambil dari petani berapa gitu. Kadang-kadang kalau mafia sudah sebelum petani itu nanam, mereka sudah nanamkan investasi. Sudah minjemkan duit, sudah ngasih pupuk, ngasih misalnya pestisida gitu kan. Sehingga nanti pada saat panen, petani langsung harus menjual kepada mereka tengkulak-tengkulak itu. Nah, tengkulak itu kan lah yang mafia namanya. Mafia semacam ini. Sehingga mereka juga bisa menekan harga, menentukan harga tidak sesuai dengan harga pasar. Nah, itu kan yang merugikan petani. Nah, setelah mereka mendapatkan hasil dari pertanian itu, mereka olah misalnya, kemudian setelah diolah, setelah jadi beras dikembalikan lagi kepada petani dengan harga yang cukup tinggi. Ya kan? Contoh saja kemarin kan bisa sampai tinggi sekali dan sekarang sudah mulai agak normal misalnya. Tetapi kan itu tetap kerjanya mafia dan mafia-mafia ini memang harus dikurangi. Maka keberpihakan pemerintah juga harus turun terlihat bahwa petani sekarang tidak terikat lagi dengan para mafia-mafia produk pertanian, mafia padi, mafia apa namanya. Ini mereka bisa berkurang lah, paling tidak. Ya. Peran pemerintah dalam mengatasi ini kira-kira apa sih Pak? Cara pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengatasi para mafia-mafia ini? Ya, yang pertama kan pemerintah sudah ada kebijakan. Contoh misalnya KUR, ya kan? Kredit usaha rakyat ataupun kredit pertanian. Kan sekarang setiap petani kan kelompok tani sudah mendapat kartu tani. Ya. Dengan kartu tani mereka bisa membeli pupuk, bisa membeli apa dan kebutuhan mereka termasuk pestisida. Sehingga sekarang keberadaan ataupun kebijakan pemerintah ini harus menujunya bagaimana petani sekarang itu bisa meminjam modal sehingga mereka tidak tergantung dengan tengkulak gitu. Dan dengan cara yang mudah. Kan sekarang banyak KUR sudah disediakan, tetapi petani tetap tidak bisa mengakses karena apa? Karena kadang-kadang di situ dengan syarat yang susah, nah, sehingga harus meminta agunan dan petani tidak ada agunan yang mau mereka berikan. Nah, sehingga padahal sebenarnya kalau petani itu nanti sudah selesai panen, mereka bisa dong harus bayar misalnya. Terserahlah misalnya mau dijual ke tengkulak ataupun bukan tengkulak lah. Dijual kepada si A katakanlah, tapi asal dengan harga pasar, jangan harga yang sudah ditentukan dari awal gitu.
harga pasar. Jadi tetap ada persaingan, bersaing. Bisa dijual kemana-mana, bisa di A, di B. Petani bisa milih dong. Pasti jualnya di mana yang harga jualnya atau mereka belinya yang paling tinggi. Saya kira gitu kan. Lalu apakah politik dapat mempengaruhi pertanian? Iya, pertanian itu tadi kan itu tadi. Iya, Pertanian itu iya. kan secara prosesnya tidak dipengaruhi oleh politik. Mm, Tetapi politik itu kan kebijakan, kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pertanian. Sehingga pertanian itu bisa sesuai dengan yang sudah dituangkan di dalam kebijakan atau direncanakan oleh pemerintah. Saya sampaikan ada di RPJM nasional atau di RPJP misalnya bahwa pertanian itu harus bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kemudian mereka harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya sumber dayanya juga harus sumber daya manusianya juga bisa menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kan banyak. Sekarang pertanian juga jangan dikira yang jadi petani itu semua orang yang tidak sekolah. Enggak, sekarang ada sarjana yang juga terjun ke pertanian. Iya kan? Apalagi mereka sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agribisnis. Sekarang mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk menghitung apakah usaha mereka itu bisa dilakukan itu mendapatkan keuntungan bagi mereka atau tidak. Saya kira sekarang sudah orientasinya berubah. Agribisnis sudah di mana-mana gitu. Ya. Apakah regulasi dari pemerintah ini apakah bisa menghentikan kecurangan dari sektor tata niaga pertanian, Pak? Kalau menghentikan sama sekali mungkin susah ya. Namanya juga sama sih. Regulasi itu kan artinya ada undang-undang, ada aturan yang dibuat atau yang diterbitkan oleh pemerintah. Pemerintah pasti membuat aturan itu. Tetapi yang namanya maling pasti tetap saja punya jalan gitu kan. Punya jalan. Maling itu kan juga sudah diatur toh, tidak boleh maling, tapi tetap aja masih ada maling gitu kan. Sama juga mafia sudah dilarang misalnya, tidak boleh ada mafianya di situ. Tapi sekarang masalahnya adalah efektivitas regulasi itu pengawasannya belum sampai pada tingkat bawah. Sehingga petani atau mafianya masih juga tetap ada. Dan juga kadang-kadang keterbatasan ini terjadi karena juga keadaan yang memaksa. Contoh misalnya, pemerintah sudah membuat regulasi bahwa untuk menghilangkan mafia yang membeli padi sudah ada bulog, ya kan? Tetapi bulog itu kan sudah ditentukan juga, mereka harga belinya harus sekian. Nah kalau orang luar belinya harganya lebih mahal, ya petani pasti jualnya ke yang lebih mahal. Akibatnya juga bulog nggak terima juga, nggak dapat beli, orang nggak ada yang mau jual ke bulog, jualnya pasti ke pihak ketiga atau pihak lain. Gitu. Nah contoh saja lah di Gumawang yang bisa itu kan banyak yang apa namanya pengumpul ya, pembeli-beli padi dari petani. Nah, itu juga banyak. Jadi regulasi pasti ada, tetapi kalaupun dikatakan harus bisa menghilangkan sama sekali, saya pasti mereka juga masih punya celah-celah untuk melakukan itu. SDM kita ini kan sudah banyak Pak dari petani, tapi harga ini cenderung merugikan petani dan menguntungkan ketika masuk perdagangan. Bagaimana petani bisa sejahtera menurut strategi Bapak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan petani ini selalu merasa dirugikan. Kenapa? Karena mereka itu hanya menerima harga. Di dalam teori pertanian atau teori pemasaran namanya kita bukan make price tapi take price. Mereka menerima harga. Ada nggak hasil pertanian itu yang bisa ditentukan harganya oleh petani? Nggak ada. Mereka tuh hanya memproduksi, kemudian yang menentukan harga itu pasar. Beda kalau dengan hasil-hasil industri misalnya. Gampang contoh. Saya buat contoh saja. Kamu beli sabun mandi misalnya. Sabun mandi itu yang menentukan harga siapa? Apa pasar? Bukan. Yang menentukan adalah yang memproduksi. Mereka memproduksi sabun mandi, kemudian mereka menghitung berapa biaya mereka keluarkan, kemudian itu di markup untuk mendapatkan keuntungan, itulah yang menjadi harga jual bagi mereka.
Tetapi petani tidak. Petani ini pada posisi yang menerima harga saja. Harga itu kan ditentukan oleh pasar. Mereka tidak bisa menerima. Kalau misalnya harga beras tiba-tiba anjlok misalnya, apa mereka pokoknya beras aku nggak saya jual gitu. Beras yang saya produksi dari sawah saya nggak saya jual kalau nggak 20.000 per kilo misalnya. Apa mau? Nggak bisa karena harga produk pertanian itu adalah take price. Itu Iya. yang membuat petani itu selalu merasa dirugikan. Tetapi yang terjadi seperti di eh, mana ya? Pernah dulu kita melakukan studi banding, kalau tidak salah di Lembang, itu mereka kelompok tani, jadi ada gapotan itu yang betul-betul solid. Nah, itu baru bisa terjadi. Contoh misalnya, mereka ada kelompok tani. Kemudian kelompok ini berhimpun menjadi gapotan. Gapotan itu tidak membolehkan anggotanya menjual padinya kepada siapapun. Jadi mereka tergolong dalam gapotan itu dan petani yang menjadi anggota itu kalau mau jual padinya harus melalui gapotan. Maka orang dari luar mau beli gabah misalnya beras itu harus melalui gapotan. Jadi nggak bisa. Nggak bisa petani langsung mau jual itu nggak bisa, harus Iya. melalui gapotan dan itu kebijakan mereka yang mereka buat dalam aturan sehingga mereka bisa agak lebih lebih apa ya agak lebih kuat lah dari dalam konteks bargainingnya, mereka bargainingnya lebih kuat gitu. Itu saya kira jadi nggak eh, petani susah kalau mau untuk menentukan harga. Jadi Ya, petani muda ini harus jadi petani atau jadi pemimpin nih Pak? ya semuanya juga harus ada. Jadi kelompok milenial Mhm. misalnya, ini kan kita harapkan sekarang pola pertanian ini juga bisa berubah. Yang pertama kelompok milenial ini sudah dilengkapi dengan iptek seperti yang saya katakan Yes. tadi. Mereka sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Mhm. Bahkan banyak diantaranya petani-petani milenial itu yang sarjana pertanian. Mhm. Yang artinya secara teknik mereka tahu tentang pertanian, kemudian setelah berhasil mereka akan menjualnya juga. Pasti dengan melakukan cara-cara yang sudah lebih modern gitu kan, lebih lebih bagus saya kira. Tetapi kemudian apakah harus jadi petani semua? Tidak. Pasti tidak kan? Mhm. Karena itu tadi. Karena mereka juga kalau mau bertani kadang-kadang sudah tidak punya lahan. Mhm. Sehingga lahan mereka harus berkiprah misalnya bekerja mengabdi untuk mengembangkan perkebunan, bidang perkebunan atau di bidang-bidang lain. Bahkan juga banyak yang salah jurusan saya kira. Mhm. Orang pertanian terus jadi wartawan gitu ya. Iya. Banyak. Ya itu seperti itu. Jadi yang terjadi di luar sana juga banyak orang-orang Iya. pertanian tetapi berprestasi juga di bidang-bidang lain. Saya juga dulu juga gitu. Saya orang pertanian tetapi saya tidak tidak mengabdi di bidang pertanian ya. Walaupun dari sisi yang lain mungkin tidak juga salah gitu. Boleh kasih sedikit motivasinya untuk teman-teman di rumah nih Pak terkait Hmm. masalah ini. Ya, jadi kalau untuk motivasi saya kira eh, petani-petani milenial kepada teman-teman juga yang masih tergolong muda-muda Mhm. ya kan. Nah, ini tentu dimanapun maksudnya dimanapun mereka berkiprah ini juga harus memperhatikan apakah mereka harus di bidang pertanian jadi petani yang harus lebih bisa menguntungkan, harus mereka bisa dapat cara lah untuk bisa sejahtera gitu kan. Mhm. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka misalnya tidak berkiprah di bidang pertanian, ya barangkali juga mengatur politik ya tidak salah. Mhm. Bagaimana nanti kebijakan-kebijakan di bidang pertanian ini bisa mereka kembangkan. Jadi agar lebih lebih bisa bersinergi, saya kira generasi muda harus diberi kesempatan juga Ya. untuk bisa berkiprah. Mereka bisa lebih kreatif, lebih inovatif juga untuk mengembangkan dunia pertanian ke depan sehingga juga tidak hanya untuk konsumsi. Sekali Mhm. lagi bukan hanya untuk konsumsi saja, tetapi sekarang sudah nujunya kepada kesejahteraan bagi petani. Ya, kesejahteraan bagi petani itu adalah tujuan yang paling utama sehingga orang tidak akan meninggalkan profesinya sebagai petani. Ya, tidak seperti sekarang. Saya kira itu.
Terima kasih Bapak sudah hadir dan berbincang bersama kami. Iya, sama-sama. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan. Iya, Pak. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.